Sorotan lainnya di Kompas Petang, Saudara, unit Reskrim Polsek Metro Tambora menggerebek sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan tempat produksi sekaligus penjualan minuman keras ilegal jenis ciu. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang yang diduga orang yang memproduksi sekaligus menjual miras. Untuk mengelabui petugas, 3 lantai dijadikan tempat usaha konveksi, sementara lantai 4 dijadikan tempat produksi miras. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita ratusan drum, ribuan botol, dan bahan baku miras sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara 1 pelaku lainnya dalam pengejaran. Penyidik dari Polsek Tambora berhasil mengamankan 1 orang pelaku atas nama KL alias Johan, umur 53 tahun, yang berperan sebagai pemodal merangkap pembuat minuman keras ilegal ini dan juga bertindak sebagai distributor. Penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 129 drum besar yang ada di sekitar kita yang berguna untuk proses fermentasi. Informasi lebih lengkap, Saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada nih Putu Trisnanda. Putu, selamat sore. Jadi berapa lama, Putu, pelaku ini beroperasi dan juga modusnya itu seperti apa yang digunakan hingga akhirnya baru terbongkar sekarang? Ya, selamat petang Nilu dan juga saudara. Kurang lebih hampir 6 sampai dengan 7 bulan jika dari penyidikan awal dan juga kesaksian yang disampaikan oleh tersangka yang saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan, mengaku bahwa kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 bulan beroperasi. Kalau pertanyaannya kenapa baru bisa diketahui sekarang, Anda bisa lihat bagaimana di belakang saya Nilu dan juga saudara, ini seperti pabrik konveksi biasa di mana ruko 4 lantai ini dari lantai 1. Tadi saya mencoba menaiki lantai demi lantai, ini memang hanya berisi pabrik atau usaha konveksi. Ada kain-kain, kemudian ada cat, dan juga print-printan yang biasa digunakan dalam bisnis konveksi. Tetapi ketika Anda, saat ini saya mencoba naik ke lantai paling atas, ya ini bagian di lantai 4, Anda akan melihat sesuatu yang berbeda nih dan juga saudara. Ada ratusan drum-drum yang berisi miras siap didistribusikan. Ini merupakan drum-drum ataupun juga gentong-gentong yang digunakan untuk memproduksi miras. Dan Nilu, kalau tadi pertanyaannya modus seperti apa? Kalau kita melihat bagaimana temuan awal dari pihak kepolisian, ini selain dikamuflasekan dengan bisnis konveksi, ini juga dilakukan tentu saja secara ilegal atau tidak memiliki izin. Lebih lengkapnya lagi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak. Pak, kita langsung saja. Ini cukup banyak, tadi kita lihat di luar ada ratusan drum yang menjadi barang bukti tentunya terkait dengan miras ini. Bisa dijelaskan modus yang dilakukan ini seperti apa sampai baru terbongkar kemarin pada hari Selasa? Ya, kita dari TKP ini, dari sini ada proses pertama, memasaknya, kemudian nanti fermentasinya di drum-drum itu. Baru diketahui kemarin berkat laporan dari informasi dari warga sekitar, menghubungi kami via WA, kemudian kita lakukan penyelidikan ke lokasi ini. Di depan memang kita lihat pagarnya tinggi, kemudian ada pelang low foam di situ. Ternyata sebelumnya memang sebelum penyewa yang pelaku ini menyewa di sini, penyewa ruko 4 lantai ini ada low foam itu. Pada saat low foam ini pindah, mereka belum membongkar pelang namanya itu. Jadi warga sekitar menduga bahwa ini adalah kantor low foam juga merangkap sebagai kantor usaha konveksi. Home industri konveksi, karena lantai 1 itu kan dari depan terlihat sekali bahwa ini adalah usaha konveksi, tapi di belakangnya masih di lantai 1 ternyata digunakan juga untuk pengemasan dari miras ilegal jenis ciu ini ke dalam botol-botol air mineral ukuran 600 ml. Bisa ditunjukkan, Pak, ini dijualnya
dengan harga berapa, kemudian kemasannya seperti apa? Dari 3 botol air mineral, bekas air mineral ukuran 600 ml ini dia membedakannya dengan warna tutup botol. Jadi warna ini membedakan harga dan kandungan alkohol. Ada yang 30%, ada yang 35%, dan ada yang 40% dengan harga yang berbeda dari berdasarkan proses penyulingan yang dilakukan. Nah, penyulingan itu adalah proses terakhir yang dilakukan menggunakan drum-drum yang besar ini, Pak. Jadi setelah tahap satunya dimasak dulu di sini berasnya yang sebagai bahan utama, kemudian dijemur, ditambahkan ragi, dimasukkanlah ke drum itu, ditambahin gula dan air selama fermentasinya selama 1 bulan di bagian sana. Baru setelah itu balik lagi ke sini untuk melakukan penyulingan, dialirkan melalui pipa-pipa yang ada ke sini ke lantai 1. Keuntungannya berapa sih Pak yang berhasil diraup oleh pelaku selama beroperasi 6 sampai dengan 7 bulan? Ya, ini semua berdasarkan pengakuan tersangka. Jadi karena kita belum melakukan analisa rekening, berdasarkan pengakuan dia per minggu itu omsetnya 15 sampai 20 juta dibagi berdua keuntungannya dengan yang masih DPO. Jadi 1 bulan itu antara 60 sampai 80 juta keuntungannya. Dan ancaman pidananya Pak, ini kan ilegal, kemudian juga tadi 30 sampai dengan 40%, tentu saja ini cukup tinggi kadar alkoholnya. Pelaku diancam pidana berapa lama dan dikenakan dengan pasal apa saja? Ya, sebelum ke ancaman pidana kita harus tahu bahwa miras ini adalah salah satu akar kejahatan. Akar kejahatan itu kan selain dari judi online, judi, narkoba, juga salah satunya miras, terutama kejahatan jalanan. Kenakalan remaja, anak-anak yang juga berujung pada tawuran atau kejahatan lain juga salah satu akarnya adalah miras ilegal. Jadi di negara kita ini masih ilegal, sehingga untuk tindak pidana ini kami jerat dengan pasal berlapis dengan KUHP dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. KUHP-nya kita kenakan pasal 204 ayat 1 dengan ancaman 15 tahun penjara. Untuk Undang-Undang Cipta Kerjanya kita kenakan pasal 46 dan pasal 64, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Masih ada 1 DPO lagi ya Pak? Masih ada 1 DPO, dia yang kami tangkap itu pemodal sekaligus sebagai koki yang bekerja di sini, dia juga bagian pemasaran. Dan 1 lagi yang DPO itu dia juga pemodal karena mereka join berdua. Selain itu dia juga distributor dan penyewa ruko ini. Jadi mereka berdua itu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak penjelasannya yang singkat tadi kepada Kompas TV. Jadi Nilu, masih ada 1 orang lagi yang dicari oleh pihak kepolisian. Tentu saja harapannya bisnis miras ilegal ini tidak lagi terjadi karena bukan hanya berbahaya untuk kesehatan tetapi juga bisa memicu tindak kejahatan yang lain. Nilu, kembali ke Anda di studio. Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV, terima kasih informasi Anda.